hek 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 hek. Apa korban? Halo, selamat pagi kawan Kicomania seluruh Nusantara. Kali ini kita akan bermain-main ataupun kita cuap-cuap dengan tema Lovebird Kepo. Seperti yang kita ulas kemarin-kemarin bahwa khusus untuk permainan lovebird atau kita mau bermain lovebird, banyak faktor yang harus kita kupas di situ. Karena apa? Lovebird jenis burung yang unik, bukan petarung, tapi dia itu suka bernyanyi dengan pasangan ataupun dengan lawan jenis yang kemungkinan yang paling dia sukai di gantangan. Nah, kali ini kita akan kolaborasi dengan Master Adun, yang banyak kita ketahui bahwa Master Adun adalah pencipta lovebird Balibu yang berkualitas. Nah, pembahasan kali ini kita kupas lovebird Kepo. Oke? Langsung saja kita ke Master Adun. Selamat pagi, Master Adun. Mbak Halek. Bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Halek ini tapi agak bingung ini mau nyeting burung. Gantangan banyak yang ditutup. Gantangan yang ditutup. Menjawab pertanyaan dari subscriber bahwa dunia lovebird khususnya tingkat kesulitannya adalah bagaimana cara mengatasi lovebird Kepo. Untuk sementara ini kawan-kawan Kicomania khususnya lovebird, kita akan tanya jawab langsung dengan Master Adun bagaimana cara mengatasi lovebird Kepo. Gini Mas Adun, kemarin banyak yang tanya bahwa kendala yang paling tersulit di lapangan, khususnya untuk remaja ke bawah atau mungkin Balibu atau M2, mengatasi lovebird Kepo. Nah, bagaimana cara trik ataupun kunci untuk mengatasi lovebird Kepo? Coba penjelasan sedikit aja, Mas Adun. Kalau yang saya tahu, Mbak Halek, lovebird Kepo itu kan dasarnya dia kan belum punya birahi, yang dinamakan kenapa kok kepo, suka ngajar lawan. Dia belum ada birahi, ya kembali lagi ke masalah rawatan. Untuk merawatnya pun juga nggak langsung dia nggak kepo, itu nggak mungkin. Apakah semua jenis lovebird, entah itu betina atau jantan, itu memang di usia remaja ke bawah memang kepo? Wajar Pak Eko. Wajar. Kepo itu memang wajar. Soalnya kan masih usia dini, dia kan juga lovebird ini kan koloni. Seperti manusia. Nah, seperti manusia. Overacting. Nah. Terus untuk mengatasi atau mengurangi bahwa nanti pada saat di lapangan atau di gantangan, untuk mengurangi keponya gimana? Kalau
trik sama rawatannya ada 2 Om. Nah, ini rahasia nih, ini pasti rahasia nih. Nah, lanjutkan. Kalau si ini TBC misalnya kan dia main koloni. Labet TBC ini kan main koloni dari kecil udah koloni Om. Ya. Jadi untuk kekeponya dia nggak terlalu kepo. Jadi biasanya rawatannya itu kan pagi. Pas dia belum terlalu jinak. Pagi itu saya mainnya embun sama mandi, wajib itu Om. Wajib mandi, embun, sama terus jemur. sistem tempel. Kalau di sistem tempel itu nanti masuk di labet yang single factor. Yang dari kecil udah dia buat sendiri. Biasanya kan single factor kan buat main dewasa. Nanti usia 6 bulan, 7 bulan ke atas kan mainnya kan nanti kita masuk di single factor. Terus untuk mengurangi keponya sendiri, apakah ada kiat khusus untuk mengurangi atau menghilangkan? Nah, kalau untuk masalah itu pas dia di koloni kita rawat itu Om. Pertama mandi. Mandinya tiap hari? Mandi wajib tiap hari. Kalau itu belum jadi Om burungnya, belum lama. Jadi mandi wajib, embun sama extra buding kangkung. Itu wajib budingnya. Atau kangkung mungkin dari milletnya sendiri perlu ramuan-ramuan gimana gitu? Milletnya khusus nih Om. Kalau usia yang dikatakan PAUD atau balibu, dia pakai pakan kencang. Pakai pakan kencang. Artinya pakan itu pun hasil dari komposisi kita sendiri. Iya, ada. Apakah bisa dibongkar di sini? Ada Om, yang dari pakan kencang, tapi kan yang jual juga banyak. Kalau saya pribadi itu biasanya kan saya campur vitamin di pakannya Om. Oh, vitamin, multivitamin. Iya, langsung di pakannya dia. Terus untuk jenis multivitamin itu sendiri, apakah sifatnya mendongkrak birahi atau mengurangi birahi? Karena yang kita bahas adalah keponya. Sebenarnya labet kepo itu dia belum punya birahi Om. Oh gitu. Kalau dia masih rekang-rekang, masih di bawah, di atas, itu kan dia emang belum punya birahi. Separuh harga lah. Separuh harga bahwa dia itu masih birahinya belum full. Iya. Tapi kalau birahinya full, keponya secara otomatis menurut alam bahwa itu akan hilang dengan sendirinya. Iya. Rahasianya di sini kalau main balibu jangan takut over birahi. Oh balibu. Soalnya kan dia belum ngerti kawin, jadi dia birahi, nanti lahirnya ke ini, larinya ke sini lagi. Jangan sampai takut dia birahi. Oh gitu. Terus untuk menuju ke labet factor, terus dia itu juga punya masalah kepo, apakah dia juga perlu main tempel atau main pasangan? Kalau itu banyak yang ditanyakan subscriber. Kalau factor itu nggak main pasangan saya Om. Biasanya saya main tempel. Main tempel. Di usia 3-4 bulan itu saya tempel. Nanti dia mulai main, kita nanti larinya nyari emosinya dia Om. Oh, kita cari emosi. Faktornya dia, kita cari di usia 6-7, itu saya main full prodong Om. Hasil terbagus untuk menghilangi kepo itu apa di faktor atau memang kita di pasangan? Main di pasangan. Kalau balibu saya main di pasangan. Oh balibu rata-rata pasangan, non pasangan. Tapi untuk faktornya sendiri cukup kita main single factor. Main single factor. Itu biasanya nanti mapan dia di usia 1 tahun ke atas Om. Terus cara menghilangi kepo yang paling sederhana yang bisa diikuti oleh labet pemula itu gimana? Triknya apa? Yang bisa dipahami dan sederhana untuk dicontoh pemain labet khususnya pemula. Paling sederhana biasanya habis saya jemur itu Om. Saya jemur, saya kasih pakan. Nah, triknya itu sebenarnya di sini Om. Di ler. Apa ya kasarnya? Diabla sama labet lain. Kalau bisa balibu semua Om.
berdekatan atau berjauhan? Berdekatan aja Om, kayak asal kelihatan. Lomba. Ya, malah asal harus kelihatan. Itu di lapangan atau di rumah? Oh, harian. settingan harian. Ya, itu tiap hari Om, minimal 1 jam. Itu untuk kurun waktu berapa lama? Biasanya dia 2 bulan Om. 2 bulan baru dia mau anteng, mau lama. Ya ada yang dia itu biasanya udah birahinya cepet birahi. Tergantung akhirnya, karakter. Tergantung karakternya dia. Terus untuk mencoba bahwa labet pemula khususnya usia dini untuk bisa dibawa ke gantangan itu kisaran berapa hari atau berapa minggu gitu Pak? Umurnya? Untuk mempelajari, untuk membina labet Balibu sampai dia itu bisa digantang. Biasanya saya usia yang pas itu sekitar 4 bulanan. Usia 4 bulan nanti kita prospek ke gantangan ya. Tapi saya biasanya nggak langsung main Om. Jadi saya punya gaco ini ya Om. Tapi saya bawa lagi yang mau saya latih. Oh iya. Nanti saya cantolin di lapangan, udah dia mau bunyi, mau enggak, terus pokoknya saya cantolin biar menguasai lapangan dulu. Ya. Terus pemberian makan itu gimana Mas? Apakah setiap hari memang kita perlu asupan gizi yang tinggi untuk menggugah birahinya atau memang main standar pakannya? Karena kalau ya itu tadi Om, kalau masalah masih Balibu, saya biasanya terus saya kasih dia pakan tinggi. Soalnya kan untuk penetralisirnya. Nah, nanti tahunya kalau udah di gantangan Om. Biasanya dia kalau birahi terlalu pendek-pendek, biasanya durasinya belum keluar, saya kurangin Om. Tapi nggak langsung saya ganti melet putih, saya takarannya itu saya kurangi dikit. Untuk mandinya sendiri dalam harian? Kalau burungnya belum lama di gantangan, tiap hari mandi Om. Tiap hari mandi? Nah, kalau udah sekiranya dia lama, dicabut udah mau bunyi, nggak mandi saya sama sekali Om. Terus di rumah untuk settingan harian, Balibu kepo apa mungkin harus kita harian untuk koloni sama teman-teman? Enggak. Saya koloni Om, tetap koloni, sampai dia dewasa koloninya tetap itu. Enggak saya ganti, enggak saya apa-apa. Dia mau kawin, dia mau buang birahi, dia tetap begitu. Nanti di koloni di kandang bob ditaruh sini, dia udah langsung beriwi, udah enak mau bunyi. Mesti itu Om. Kalau dia burungnya udah birahi, udah enak, taruh kandang sini mesti langsung mau bunyi. Fungsi kangkung itu sendiri untuk Balibu gimana? Kalau kangkung itu kan biasanya orang-orang kan bilangnya buat liar. Sebenarnya ya buat liar. Dia biar tenang itu loh. Oh iya. Lebih tenang, riwi kayak gitu. Berarti berlawanan dengan pemberian jagung. Ya, kalau jagung itu biasanya buat tenaga. Oh, buat tenaga. Buat birahinya biar nggak terlalu tinggi. Tetap saya kasih tapi jagung, kangkung. Untuk teman-teman yang mau meminang Balibu ataupun dewasa, apakah masih ada stok di rumah Mas? Ya ini sekedar apa itu untuk informasi ke kawan-kawan labet bahwa Master Adun gudangnya Balibu prestasi. Apakah masih banyak bahan-bahan di rumah? Kalau bahan tetap ada Om. Yang mau cari bahan itu tetap ada. Soalnya kan saya juga ternak sendiri. Biasanya ada juga yang cari prestasi, ada yang masih bahan. Cuma yang bulan-bulan ini agak habis Om. Soalnya masih loloh itu kok sampai kehabisan stok? Iya, dia begitu udah loloh, baru mau nutul tuh yang nyari udah banyak itu. Udah banyak yang ide. Iya, ini masih tinggal dikit di rumah. Terus ini Om, banyak teman-teman bilang bahwa kalau kita membeli gacoan, mungkin Balibu atau dewasa, itu rata-rata tidak dikasih dengan settingannya Om. Apakah Mas Adon juga begitu atau memang
Gimana? Coba ini pertanyaan dari subscriber bahwa kalau membeli gacoan itu rata-rata nggak dikasih settingannya. Tapi kalau di tempat Mas Adon gimana? Saya itu setiap WA itu mesti saya balas. Jadi ya itu tetap dia minta mesti settingannya gimana Mas. Nah, ini kawan, Mas. kalau ada keluhan, misalkan gacoannya itu belinya di Mas Adon tetap memberi arahan dan settingan kepada Anda. Jangan khawatir, tetap aja konfirmasi. Oke, nomor WA tetap ada Mas Adon. Oke, lanjut Mas. Nah, yang lebih enaknya lagi itu biasanya Om, yang biasanya beli di saya itu saya ajak gantang gitu Om. Ayo gantang bareng, ngumpul bareng. Nanti kan tahu Om, burungnya kayak gimana, kondisinya burung. Bukan hanya burungnya yang koloni, tapi persaudaraannya tetap. Lovebird itu kan itu Om, persaudaraannya. Oke kawan, kita cukupi saja cuap-cuap Lovebird kepo dari Mas Adon. Pencerahan hari ini kita cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ojo lali. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.